Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindasari dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan presentasikan eksperimen massa jenis. 1. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Sisa artikel ini akan berkisar tentang satelit buatan. Satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya, seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Proses transmisi data satelit. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Uplink frekuensi. Uplink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Downlink frekuensi. Downlink adalah sinyal radio frekuensi RF yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan pengguna komunikasi satelit. Keuntungan: memiliki cakupan yang luas, bandwidth-nya cukup besar, dapat dijangkau dari mana saja. Kita tidak perlu menyelaraskan antena seperti gelombang mikro. Kekurangan: untuk melewati sinyal TCP atau IP, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi geostasioner. Kini berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut. Tipe penggunaan satelit. Orbit geosinkron. Geosynchronous orbit (GSO) sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Orbit geostationary orbit (GEO) 35.790 km di atas permukaan bumi. Orbit menengah medium Earth orbit (MEO) 1.500 sampai 36.000 km. Orbit rendah low Earth orbit (LEO) 300 sampai 1.500 km di atas permukaan bumi. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Mekanisme bandwidth. 1. Network bandwidth capacity. Network bandwidth capacity, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data seperti tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. 2. Network bandwidth consumption. Jumlah bandwidth yang dikonsumsi biasanya tergantung pada paket jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet. 3. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Internet connection bandwidth terbagi menjadi 2, yaitu 1. Internet dedicated bandwidth. Koneksi internet dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu dengan koneksi itu. 2. Internet broadband bandwidth atau internet shared bandwidth. Koneksi internet broadband adalah jaringan koneksi internet bersama shared network di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah berbagi koneksi yang lebih besar. B. Parameter pengukur lebar bandwidth. 1. Throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. 2. Downstream. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speed-nya 384 kbps.
3. Upstream. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. 4. Kecepatan atau speed. Cara sederhana untuk mengukur kecepatan internet dengan menggunakan tool bandwidth test seperti speedtest.net. Kebutuhan bandwidth. 1. Shared bandwidth atau koneksi internet. Broadband bandwidth adalah koneksi internet yang biasanya digunakan di rumah, di mana kecepatan dan performance-nya dibagi ke setiap pengguna atau perangkat. 2. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Kualitas koneksi. 1. Jenis-jenis service pada TCP/IP. Pengiriman file atau file transfer. File transfer protokol FTP memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Remote login. Network terminal protokol Telnet memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer dalam jaringan. Protokol yang digunakan komputer mail. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email. POP, Post Official Protocol, dan IMAP, Internet Message Access Control untuk menerima email. MIME, Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data selain teks. Network File System atau NFS, pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh. Remote execution memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Nama servers, nama database alamat yang digunakan pada internet. IRC atau Internet Relay Chat memberikan layanan chat, streaming, layanan audio dan video, jenis layanan yang langsung mengolah data yang diterima tanpa mengolah data selesai dikirim. Apa itu QoS dan faktor yang mempengaruhi QoS? QoS adalah kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting, atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kriteria performance yang menentukan tingkat kepuasan pengguna suatu layanan. Faktor yang mempengaruhi QoS terbagi menjadi 4, yaitu delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satuan dari delay adalah sekon atau detik. Delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih alam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Packet loss. Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Packet reordering adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. 3. Komponen pendukung QoS. Pada manajemen QoS ini terdapat beberapa komponen pendukung di dalamnya, seperti bandwidth allocation, application priority, streaming priority, packet scheduling, dan monitoring, menganalisis throughput, delay, dan packet loss. 1. Menghitung throughput. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim waktu pengiriman data. Pada aplikasi Wireshark akan terlihat protokol yang sedang bekerja selama proses percakapan berlangsung, dan untuk mendapatkan nilai throughputnya kita harus stop dahulu proses capture aplikasi Wireshark, kemudian pilih statistik, kemudian pilih summary. 2. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Buka aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, RTP, kemudian show all stream, kemudian stream analysis, kemudian pilih IP client, kemudian pilih analis. 3. Rumus untuk menghitung packet loss. Untuk melihat nilai dari packet loss, pertama buka aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, kemudian RTP, kemudian show all stream, kemudian stream analysis, kemudian pilih IP client, kemudian pilih analis. Shortwave. Apa itu shortwave? Shortwave merupakan
entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Fungsi switch sebagai berikut. 1. Memiliki fungsi switching, 2. Fungsi kontrol, 3. Fungsi persinyalan, dan 4. Fungsi interface. Switch terdiri atas komponen-komponen berikut. 1. Media Gateway Controller atau MGC. MGC atau call agent merupakan komponen utama dari switch, berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda. 2. Application Server atau AS. Application Server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi. 3. Media server. Switch harus dapat mengatur trafik panggilan dengan minimal 4 juta BHC. Business Hosted Communication. 4. Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransfer pesan persinyalan antara node pensinyalan saluran umum yang berkomunikasi menggunakan protokol dan transport yang berbeda. 5. Media Gateway. Media Gateway adalah perangkat atau layanan terjemahan yang mengubah aliran media antara teknologi telekomunikasi yang berbeda. Layanan yang dimiliki switch. 1. Call transfer adalah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan panggilan telepon yang ada ke telepon lain. 2. Hunting group. Dalam telepon, perburuan garis adalah metode pendistribusian panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sekelompok beberapa saluran telepon. 3. Call forwarding. Pengalian panggilan adalah fitur telepon dari beberapa sistem switching telepon yang mengalihkan panggilan telepon ke tujuan lain yang mungkin misalnya ponsel atau nomor telepon lain di mana pihak yang dipanggil yang diinginkan tersedia. 4. Conference call. Panggilan konferensi adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. 5. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1-2 digit saja. 6. Call waiting. Panggilan tunggu adalah layanan telekomunikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan telepon kepada pelanggan di mana pelanggan dapat menangguhkan panggilan telepon yang sedang berlangsung untuk menerima panggilan kedua. 7. Apa itu call line identification percentage atau CLIP? adalah layanan telepon tersedia dalam sistem telepon analog dan digital, termasuk Voice over IP yang mentransmisikan nomor telepon penelepon ke peralatan telepon pihak yang dipanggil ketika panggilan sedang diatur. Sekian presentasi dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.